komputer pribadi menyongsong abad 2025. Tahun sekarang nih. Jadi komputer itu ada 6 generasi. 6 generasi. Itu generasi pertama tahun 1946 ya, sampai 1954. Dia masih berbentuk tabung hampa ya. Kayak misalnya transistornya itu trioda, pentoda gitu. Jadi masih berbasis tabung. Dan memorinya berupa CRT ya. Yang kedua tahun 55 sampai 64. Nah, ini dimulainya komputer ya. Yang kedua dia berupa disket ya. Sudah memakai transistor ya. Yang ketiga tahun 65 sampai 74 ya. Dia sudah memakai TTL ya. Transistor logik ya, integrated circuit ya. Jadi masih udah middle MSI dan L larga ya, MSI ya. Sistem integrate ya. M middle circuit integrate. Yang terakhir keempat itu 75 sampai sekarang. Dan saya cantumkan 75 sampai tahun 2024. Itu generasi keempat. Jadi masih udah berupa LSI large circuit integrate dan VLSI very large, memorinya sangat tinggi dan masih udah berbentuk MOS ya, pet gitu ya. Ya dia CMOS gitu. Dan sejarah elektronik itu sebenarnya dimulai gitu ya dari ya kita harus bisa mempelajari listrik ya listriknya sini ya. Jadi kita mempelajari keilmuan ya. Waktu itu ITB tahun 78 itu sudah memulai teknologi pendidikan komputer. Yang pertama itu prinsip komputer itu yang awal itu yang saya tahu 8086 8087 ini. Dan di ITB itu ada PAT ya, pelajaran itu. Pertama motonya itu tidak ada yang primitif selain dipakai untuk yang modern, kalau nggak salah begitu. Jadi yang primitif itu harus ada di komputer masa depan gitu. Awalnya itu penemuan transistor dari silikon. Jadi kita harus bisa ilmu kimia dong, ya enggak? Ilmu kimia itu hidrogen, helium, ya, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon, natrium, magnesium, aluminium, silikon. Nah, di sini nih ketemu silikon. Harus mengetahui silikon berapa. Ya kan ya. Ini dia murni hambatan ya. Dicampur dengan boron gitu. Boron ini berapa elektron keluarnya sama silikon digabung gitu. Jadi nanti tipe P atau tipe N dengan yang lain, arsen gitu. Ya saya jelasin misalnya elektron terluar ya misalnya ya. Jadi membentuk PN. Kalau dulu kan tabung hampa. Silikon ya, hidrogen, helium, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon, natrium, magnesium, aluminium, silikon. Silikon itu berapa nih? 13 ya. Aduh. Ditambah 1 2 ya kan ya. Ini 16 ya. 16 15 14 ya. 14 itu elektron kedua, elektron orbit pertama 2. Orbit kedua 8 ya. Jadi 8 tambah 2 10, sisanya 3. Jadi silikon itu memiliki elektron keluar 3. Kok 3 ya, bukannya netral? Tunggu dulu. Oh 14 nih, 14 ya. 14. Jadi 2 orbit pertama, 8 orbit kedua, sisanya 4. Jadi bersifat netral. Dicampur dengan boron. Boron berapa ya?
hidrogen, helium, barium, boron. Nah, boron ini 4 elektron pertama 2, sisanya 2 ya, 2 digabung dengan boron jadi elektron keluarnya 6 itu kurang 2 gitu. Bener gak? Hidrogen, helium, berilium, boron. Bener, boron 4. Ini mah asal-asal ya, saya udah lupa ya. Atau dengan dicampur dengan arsen gitu ya. Jadi tipe P atau tipe N. Kalau tipe P itu artinya silikon yang digabung, didoping untuk tinggi besarnya, untuk keaktifannya bersifat positif, artinya kekurangan elektron gitu di orbit luarnya. Dan tipe N, tipe negatif, kelebihan elektron gitu. Jadi PN. Nah, di situ udah digabung PNP, jadi transistor. Nah, dari transistor ini terbentuklah seperti CMOS gitu ya, FET ya, field effect. Transistor ini adalah suatu kemajuan yang sangat besar gitu ya. Jadi yang tadi besar menjadi kecil gitu. Lanjut lagi ke ilmuannya ya, tentang arusnya. Kita harus selain ilmu kimia ya kan ya, penggabungan ilmu itu tadi ya elektronik, dari misalnya daya gitu ya, PWT gitu ya. P daya sama dengan W dibagi T gitu, atau E atau apa ya, P VT, P sama dengan V dibagi T gitu. Bukan T ya, PVI I arus. Jadi daya sama dengan tegangan dibagi arus gitu. Dan E sama dengan I kali R gitu. Yaitu elektromotif apa volt ya. Sama dengan arus dikali hambatan ohm gitu. Itu harus bisa itu elektronik ya. Atau bisa nanti di bolak-balik ini ketahuan, misal 40-an ketahuan berapa ya kan, 0,18 misalnya ampere ya ketahuan. Nah, untuk elektronik khusus tadi dibicarakan ini tentang komputer. Nah, dari situ terciptalah seperti togel-togel ya. Atau penggabungan transistor yang TTL tadi ya, transistor logik itu masih menggunakan, awal itu generasi pertama, generasi kedua ya udah pakai TTL, dan ketiga masih pakai kapasitor, transistor, resistor gitu. Resistor juga kan harus tahu nih misalnya hambatannya berapa gitu. Kapasitor juga ya kan, elko gitu ya. Jadi emang elektronik itu butuh banyak pengenalan tekniknya. Jadi dari mulai resistor gitu ya sampai alih program, maksudnya penggabungan gitu. Memainkan arus ya. Jadi memainkan arus bukan memainkan listrik, komponen bukan, jadi arus gitu. Menjadi memori ya, RAM, random access memory, dan ROM, read only memory gitu. Jadi di sini banyak sekali ya komponen-komponen elektronika, berupa misalnya kapasitor variabelnya banyak gitu, resistor variabelnya banyak, dan transistor juga variabelnya banyak gitu. Seperti resistor jadi potensiometer bisa diubah-ubah gitu, tegangan untuk khusus tegangan tinggi, khusus apa gitu, seperti NTC PTC gitu ya. Itu resistor apa disebut untuk dingin atau untuk negatif temperatur koefisien, biasanya di kulkas ya. Kalau PTC positif temperatur koefisien biasanya di pemanas gitu. Dan juga yang lain-lain juga, ke kapasitor ada yang variabel kapasitor, tuning bisa diubah-ubah gitu. Itu biasanya kristal buat menetapkan suatu kestabilan frekuensi gitu. Jadi fungsinya macam-macam ya. Nah, di sini transistor menjadi bentuk utama ya, daripada komputer. Jadi Anda tidak bisa memahami transistor
nol besar. Nah dari resistor ini transistor ya resistor main juga sih, maka terjadilah alat-alat baku ya. Mulai dari ya pertama kita pembelajaran odometer ya. Odometer itu kita harus belajar matematik ya. Selain tadi pertama belajar kita harus bisa kimia, kita juga harus bisa elektronik ya kan. Dan kita juga harus bisa algoritma. Nanti ada pelajarannya itu aljabar gitu ya, untuk komputer perhitungan program gitu. Jadi yang dimulai dengan odometer itu bilangan pada sepeda motor, kecepat berapa mil, atau mobil juga ada yang analog ya, jangan yang digital. Jadi 1 mil 1, 2 mil 2, nah itu basis 10. Nah ini odometernya kita ganti dengan basis 2. Ini pelajaran matematik basis 2 yang ada 0 1 ya. 0 1 habis 1 0 lagi, pindah carry ke depannya jadi 1 0 itu 3 gitu. 2 1 1 3 gitu. 1 0 0 4 gitu. Seperti saya tadi begini nih. 1 2 3 4 gitu. Karena odometernya 1 0 berbasis pindah. Nah dari situ lanjut nanti ke heksadesimal untuk baris alamat. Nah jadi untuk yang generasi pertama, generasi kedua dan ketiga, keempat. Nah sekarang ini generasi kelima menurut saya. Generasi kelima itu taruh dulu ntar diisi. Ya taruh dulu. No, duitnya ambil duitnya ambil, kembaliin goceng. Ya duitnya kasih mama, kembaliin goceng. Ya taruh situ aja. Tadi dianterin. Kasih mama, kembaliin goceng. Taruh bentar. Nah jadi generasi apa tadi? Generasi keempat ya. Karena generasi kelima itu sebenarnya dari pembukuan, pembacaan semua itu sebenarnya generasi kelima itu optik. Ya, optik itu generasi kelima, tapi tidak terwujud. Optik itu hanya sebagian besar gitu ya. Blok besar dunia gitu. Jadi hanya terpakai untuk sambungan, bukan untuk komputer. Malah itu sebenarnya generasi kelima itu masih berupa ya kayak LED gitu ya. Kayak HP itu komputer. Kayak komputer sama HP sama sebenarnya. Asal tahu aja, jadi komputer itu berisi gitu ya. Dia ada busway. Busway itu yang sekarang saya sebut optik terbesar di laut. Itu ada busway namanya optik gitu, tengahnya optik gitu, serat optik. Nah busway ini menghubungkan antara awal ROM, RAM, register A, register B gitu ya, ini sampai ke pengeluaran gitu. Jadi input output gitu. Dan untuk register itu sekarang udah memakai PlayStation 3 keadaan gitu. Jadi bukannya masuk keluar, enggak, jadi masuk dan keluar itu jadi satu dari satu register ya, langsung ke busway gitu. Busway itu ya yang sekarang saya maksud optik gitu. Jadi untuk generasi kelima tidak terwujud optik gitu. Hanya sebagian besar, hanya untuk sambungan. Tadi ya, selain itu pelajaran matematik ya, matematik algoritma ya. Ini program. Jadi transistor itu bisa membentuk togel gitu ya, master slave, majikan budak, register penaik, register turun, register deret gitu ya. Bahkan sampai register half adder, full adder gitu ya, penghitungannya. Dan yang paling canggih, yang tidak masuk akal itu penemuan para insinyur di bidang komputer itu komplemen 2 itu yang sangat berhasil membuat komputer sangat pintar. Bukan pintar sih sebenarnya, program berhasil gitu. Bisa membuat memori banyak dengan perhitungan tepat gitu. Komplemen 2 itu ya pembalikan gitu. Misalnya angkanya kosong semua jadi 1 ditambah 1 gitu. Atau 1 semua nih garis ini. Nah, untuk penjelasan optik, karena menurut saya penjelasan optik itu
generasi kelima, optik itu tidak dipakai di komputer, tidak dipakai di HP, tidak. Ya HP itu komputer ya, karena dia memakai pendetak gitu ya. Tek 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 tek. Jadi kecepatan komputer itu di buffer pendetak itu NE55 itu ya. Semakin cepat ya gitu. Nah, ini di busway itu ya kan, di busway itu sekarang saya sebut optik busway. Jadi tengah-tengah penyambung antara register gitu ya, antara alat di ALU gitu ya. Jadi komputer itu kan ada software, hardware gitu ya, brainware dan internet. Begitu dia keluar thread gitu ya, ini optik ini bisa menampung dari jutaan sinyal gitu. Sinyalnya sinyal cahaya gitu. Jadi sebenarnya itu optik itu kalau kita bedah, banyak sinyal-sinyal aneh gitu yang masuk. Maksudnya sinar orang. Jadi kita sebenarnya bisa melacak dari serat optik ini. Kalau kita bongkar semua kebaca sama kita, bisa kan dengan teknologi canggih ya. Jadi keuntungannya itu kerugiannya ya bisa disadap. Kayak kalau pinter ya, namanya program. Jadi program itu ya seperti AI segala macam itu sebenarnya program, bukan manusia, program. Tidak, jujur manusia yang menciptakan itu. Jadi untuk generasi kelima itu sebenarnya kayak sistem Android ya. Android itu layar sentuh. Itu generasi kelima itu layar sentuh, pixel gitu. Nah, generasi keenam itu maksud saya begini. Jadi serat optik berbentuk kotak atau berbentuk tablet atau berbentuk HP, berbentuk komputer gitu ya. LCD-nya gitu ya, LED-nya LCD. Nah, itu bisa digeser-geser dengan jadi berbahan optik, bukan pixel-pixel kayak itu, masih transistor bercahaya ya, namanya LED, like emitting dioda gitu. Jadi dia mah begitu diatur itu di HP itu ada pengaturan, jadi ada gambar ada gini gitu, dengan latar belakang, dengan ini gitu. Sensor gerak gitu ya, satu. Jadi untuk generasi ke-6 itu tidak terwujud. Generasi kelima seharusnya optik tidak terwujud. Dan generasi kelima itu sebenarnya hanya pengembangan, pengecilan. Jadi misalnya dari Nokia jadi Android, sistem terbuka. Nah, sebenarnya orang-orang itu mencari masih keterikatan dengan sertifikat. Kan HP namanya kan harus punya sertifikat gitu ya. Dikendalikan oleh apa gitu, misalnya Google gitu. Ini banyak orang Cina misalnya pengen bebas gitu. Huawei apa ini banyak. Kan misalnya Symbian ke Android gitu ya, sistem terbuka. Jadi terwujudnya ini jadi hanya generasi kelima ini yang sekarang kita ini sebenarnya sudah sangat maju. Masih berbasis ya generasi keempat, cuma pengecilan gitu. Generasi keenam belum terwujud. Nah gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.